Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini, hari Kamis 12 September 2024, tertulis pada Kejadian 41 ayat 52. Beginilah firman Tuhan. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Demikianlah firman Tuhan. Ketika kita mengingat perbuatan Tuhan yang luar biasa menolong kita dalam keadaan susah pada masa yang lampau, pasti kita merasakan sukacita. Kita bisa merasakan indahnya hari-hari yang kita lalui pada masa kini karena kita mengingat masa lalu yang sudah kita lalui, yaitu yang sulit, yang susah, tapi kita mampu melewati semuanya itu, walaupun sakit dan susah pikiran kita. Akan tetapi jika kita hanya mengingat-ingat masa lampau yang menyakitkan itu, pasti itu bisa menyebabkan kita menjadi kurang bersukacita dan bahkan bisa merusak pekerjaan atau aktivitas kita. Kisah tentang Yusuf adalah salah satu tokoh Alkitab yang pasti sudah sering kita dengar. Dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada seorang yang bernama Potifar karena mereka cemburu. Ayahnya Yakub lebih sayang kepada Yusuf adiknya. Kemudian di rumah Potifar ia dijebak oleh istrinya, tapi dia tidak mau jatuh ke dalam dosa dan akhirnya ia sampai dipenjarakan dalam istana Firaun di Mesir. Lengkaplah kesengsaraan yang ia hadapi. Akan tetapi ia tetap setia di jalan Tuhan. Kemudian ia memiliki talenta menafsirkan mimpi. Sampailah pada satu waktu mimpi Firaun tidak ada yang dapat menafsirkannya. Tetapi Yusuf mampu. Kemudian ia keluar dari penjara dan kesengsaraannya berakhir karena ia diangkat menjadi orang kedua yang berkuasa di istana Firaun. Dan Firaun sendiri yang memberikan kuasa itu kepada Yusuf. Dari budak menjadi tahanan dan pada akhirnya mempunyai kedudukan dan kuasa dalam istana Firaun. Lalu ia menikah dan mempunyai dua anak yang bernama Manasye dan Efraim. Sungguh peristiwa hidup yang tidak dapat dibayangkan oleh Yusuf. Di tanah kesengsaraan itu, ia juga mendapatkan berkat-berkat, baik pekerjaan kehidupannya dan mendapatkan keluarga, yaitu istri dan kedua anaknya. Melalui kisah ini, kita juga harus melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita pun dapat menghadapi baik sukacita ataupun kesengsaraan seperti yang Yusuf hadapi. Kalau kita mau berjalan dengan kasih dan perintah Tuhan, kita akan dikuatkannya menghadapi kesulitan dan kesengsaraan itu. Pada akhirnya kita akan bersukacita dan bersyukur bahwa kita dapat melaluinya bersama dengan Tuhan. Menerima berkat-Nya yang membuat kita semakin bersyukur. Karena itu, ingatlah rencana Tuhan bukanlah supaya kita binasa, tetapi rencana Tuhan adalah untuk membawa kita ke dalam sukacita yang lebih besar lagi. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita dalam aktivitasnya. Tuhan memberkati. Shalom.